أموت Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan dalam Hijriah yang memiliki keistimewaan. Banyak sejarah yang tercatat di dalam bulan tersebut. Salah satunya yaitu kisah Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami mempersembahkan sebuah teater tragedi dengan judul Asal Usul Disyariatkannya Kurban dalam Islam. Muhammad Andrianto sebagai Nabi Ibrahim, Raihan sebagai Siti Hajar, Ahmad Dhani sebagai Nabi Ismail, Sofan Azizi sebagai Malaikat Jibril, Haris Arifin sebagai iblis, Muhammad Sohibul Ulum sebagai syaitan. Dikisahkan Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sudah lama menikah dan tak kunjung dikaruniai keturunan. Pada suatu ketika terjadilah percakapan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mengenai hal yang sudah mereka alami. Wahai istriku, sekian lama kita menikah, namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Padahal aku sungguh mengharapkannya. Lalu bagaimana pendapat engkau? Wahai Ibrahim suamiku, semua ini cukup kita berserah diri kepada Allah, sabar dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua sudah ketentuan Allah, kita sebagai hambanya hanya bisa bertawakal dan berserah diri kepadanya. Setiap hari, setiap waktu, Nabi Ibrahim tak luput untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki yang selama ini ia idam-idamkan dan diberi nama Ismail, atau yang sekarang kita kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Segala puji bagi Engkau ya Allah, yang telah mendengar, mengijabah doa kita. Selama ini yang kita idam-idamkan dikabulkan oleh Allah. Ini adalah titipan dari Allah. Kita harus menjaga, merawat, dan mendidik supaya kelak menjadi anak yang soleh. Iya suamiku, ini adalah amanat, maka kita harus menjaganya dengan baik. Ismail pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki akhlak yang sangat baik. Nabi Ibrahim pun sangat menyayangi Ismail. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam nak. Saya mendapati engkau terdapat begitu lelah.
Wajahmu sedikit pucat. Apakah engkau baik-baik saja, wahai ayahku? Wahai anakku, sesungguhnya ayah baik-baik saja. Hanya saja ayah butuh istirahat. Saya bikinin kopi atau minum air putih saja, ayah. Tidak usah, wahai anakku. Ayah cuma butuh istirahat saja. Baiklah, ayah. Nabi Ibrahim pun istirahat dengan rasa senang dan gembira terhadap kepribadian yang ditunjukkan oleh anaknya Ismail. Merasakan puncak kegembiraannya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tersebut datang melalui mimpinya yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Lalu datanglah seorang malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Ibrahim, aku datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan engkau untuk menyembelih putra kesayanganmu, yaitu Ismail. Sembelilah wahai Ibrahim, sembelilah. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manamik anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Seketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim terdiam dan merenungi mimpinya, seakan belum yakin bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Dia termenung selama beberapa hari, sampai mimpi datang ketiga kalinya. Dia yakin bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah, meski terasa sangat berat, tapi harus dijalankan. Astaghfirullahaladzim. 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 Apakah benar ini dari Allah? Jika benar, maka aku harus sampaikan kepada Ismail. Semoga Ismail menerima atas perintah Allah ini. Nabi Ibrahim pun datang menemui anaknya Ismail dengan bahasa yang sangat halus dan penuh kesabaran dan tanpa paksaan sedikit pun. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Ismail bahwa ia diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Wahai anakku, kemarilah. Wahai anakku, sesungguhnya ayah mendapatkan perintah dari Allah, yang mana perintah ini melalui mimpi ayah yang ketiga hari ini. Allah memerintahkan apa kepada engkau, wahai ayahku? Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, wahai anakku Ismail. Lalu bagaimana pendapat engkau, Ismail? Jika benar itu perintah dari Allah, maka tunaikanlah perintah tersebut kepadaku. Insya Allah engkau dapati aku dan termasuk hambanya yang sabar.
Keesokan harinya, Nabi Ibrahim dan Ismail bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Jabal Qurban, di mana perintah Allah akan mereka tunaikan, yaitu Nabi Ibrahim akan menyembelih putra kesayangannya. Wahai anakku, apakah engkau sudah siap? Sudah siap, Ayah. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Akhirnya, Nabi Ibrahim dan Ismail berangkat menuju tempat di mana Ismail akan disembelih. Di tengah perjalanan menuju tempat penyembelihan Ismail, setan dan iblis berusaha merayu Nabi Ibrahim untuk menggagalkan niatnya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak tertipu dan niatnya tidak tergoyahkan sama sekali. Aku adalah syaitan yang akan merayu Nabi Ibrahim dan akan menggagalkan niatnya. Nah, ini Ibrahim sudah nampak. Wahai Ibrahim, sadarlah, kau sudah salah langkah. Niatmu ini jangan kau teruskan. Kasihan anakmu, wahai Ibrahim. Sadarlah, 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 wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menginginkan seorang anak? Ini anak kesayanganmu dan anak yang engkau cintai. Kasihan anakmu, apakah engkau tidak tega? Dia tidak salah apa-apa, wahai Ibrahim. Wahai para iblis dan para sekutunya, berputus asalah kalian, karena aku tidak akan membatalkan niat ini. Ini adalah perintah dari Allah, maka aku harus menunaikannya. Minggir. Akhirnya, Nabi Ibrahim dan Ismail pun sampai di tempat di mana akan dilaksanakan penyembelihan atas Ismail. Dan mereka pun langsung mengambil posisi prosesi penyembelihan. Ismail sudah dibaringkan di atas pasir dan pelipisnya sudah berada di hadapan Nabi Ibrahim dan siap untuk disembelih. Wahai anakku, berbaringlah. Taruhlah kain putih ini di atas wajahmu.
apakah engkau sudah siap wahai anakku? Ya ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sebentar wahai Ibrahim. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami gantikan anak itu dengan sembelihan yang besar. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih dan diganti dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu seekor domba. Inilah hasilnya. Sekian teater tragedi dari kami. Semoga kita bisa ambil hikmahnya. Hikmah dari kisah ini adalah: 1. Ketaatan dan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. 2. Kesabaran akan menolong sesama, dan kesabaran akan menolong semua pekerjaan. 3. Seorang anak harus taat kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, sesama manusia senantiasa harus saling menyayangi dan dilarang saling membunuh. Sekian dari kami. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.